kami, tapi soal apa yang Kristus sedang kerjakan buat kita. Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang menyertai kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang Kristen tidak menyembah pohon Natal, dan orang Kristen tidak menjadikan pohon Natal sebagai sesuatu yang luar biasa. Bukan, orang Kristen menjadikan pohon Natal hanya sebuah simbol. Kenapa? Yang pertama, karena di Eropa dan di Amerika ketika musim gugur, semua pohon berguguran daunnya, tetapi pohon Natal atau pohon cemara tidak pernah berguguran dan tetap hijau, dan kemudian ditutupi oleh salju, dan begitu luar biasa. Ini mengajarkan kita tentang kasih setia Tuhan. Musim apapun pohon cemara tetap hijau, musim apapun kasih setia Tuhan tetap luar biasa. Dan pohon cemara juga satu pohon yang kemudian titiknya di ujung menunjuk ke langit, mengajarkan kepada kita bahwa kita tetap harus memandang Tuhan di dalam segala perkara. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, pohon Natal hanya sebuah simbol buat kita, tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, yang paling utama bukan pohon Natalnya, karena yang paling utama Allah yang menjadi sama dengan manusia. Dan karena Allah menjadi sama dengan manusia, kita dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Selamat datang dalam ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, bersama dengan Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center dalam program lawatan Allah di rumah kita masing-masing. Sehingga meskipun kita di rumah masing-masing, kita dapat berkata, tempat ini bukan lagi sekedar rumahku, but I call it Bethel. I call it house of God. Aku menyebutnya rumah Tuhan, karena di rumah ini ada pujian dan penyembahan. Di rumah ini ada ibadah. Dan ketika di rumah ini ada tabut perjanjian Tuhan, ada hadirat Tuhan, maka berkat, kemenangan, damai sejahtera serta mujizat diperintahkan kita di rumah masing-masing. Yang setuju sama saya katakan amin. Haleluya. Sama-sama bilang, rumah saya rumah berkat. Ayo semangat. You can do better than that. Ayo sama-sama bilang, rumah saya rumah berkat. Rumah saya rumah damai. Rumah saya rumah mujizat. Rumah saya rumah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana supaya ibadah kita hari ini menjadi sungguh berarti dan bermanfaat? Ikuti petunjuk untuk mengikuti ibadah online hari ini. Haleluya. Dalam Tuhan, haleluya. Jadi pastikan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Pastikan saudara bersuka cita. Pastikan saudara ikuti sampai selesai. Dan kalau saudara punya alat musik, ayo mainkan bersama sehingga kita sama-sama dapat melayani Tuhan. Hari ini kita diberkati oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ada John, ada Thea, dan juga ada Meta yang akan sama-sama memimpin kita dalam hadirat Tuhan. Ada tim musik yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, siapkan hati dan pikiran kita. Ku percaya janjimu ajaib. Haleluya. Karena janji Tuhan yang ajaib menjadikan kita orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Kita masuk dalam hadiratnya. Ku percaya janjimu ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk tinggikan Tuhan. Kita bersyukur buat segala kasih dan anugerahnya bagi setiap kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami percaya padamu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. kemuliaan-Mu Kemuliaan-Mu
kasih. Mari saudara yang ada di rumah boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu, kita sembah Dia. Sebab Dia layak ditinggikan, Dia layak diagungkan, Dia layak dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Mari sembah Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah, Sembah dan puji Dia. mari sembah Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Mari sembah. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Kami sembah Sembah dan puji Dia. Sembah, Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau. Engkau sungguh Raja yang dahsyat, Kau sungguh Raja yang luar biasa. Kami masih dapat dengar dengan iman kami bagaimana pasukan malaikat menyambut kelahiran-Mu sambil berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapa, terima kasih kami menyambut hari-hari penting sebelum kami merayakan Natal hari-hari ini, karena kami tahu persis ada sesuatu yang dahsyat dalam Natal. Allah menjadi sama dengan manusia. Betul kami dihina, betul kami diejek, katanya masa Allah lahir, katanya masa Allah beranak, tetapi kami mengerti Allah menyapa manusia. Allah menjadi sama dengan manusia. Firman tinggal di tengah-tengah kami. Dia menjadi Allah Immanuel buat kami, yang menyertai kami, menguatkan kami, membela kami. Karena dengan bangga hari Minggu yang penuh dengan berkat, mujizat, tilawatan Allah di rumah kami masing-masing, kami berani berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Harinya akan tiba dan kami menantikan hari yang besar itu, dan pasti akan terjadi. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Bapa di sorga. Haleluya. Itu sebabnya hari-hari menjelang kami merayakan Natal, kami membuka hati dan pikiran kami bagi firman Tuhan. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk memuji-muji Tuhan, untuk menyambut Kristus yang akan kembali berbicara buat kami di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, penuh kemenangan ini. Karena itu kami mendasari ibadah hari ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya hanya di dalam satu nama yang kekal dan luar biasa, nama Yesus. Nama yang mengampuni dosa kami, nama yang membebaskan kutuk dan belenggu, nama yang menghancurkan setan,
berkegiatan dalam kehidupan kami. Biarlah seluruh ibadah ini hanya satu nama yang kami tinggikan. Kami berjanji, satu nama itu yang kami agungkan, Yesus Kristus Tuhan, yang sudah meninggalkan sorga untuk menyelamatkan kami, mati buat kami untuk menebus dosa kami. Sehingga hari ini kami dapat berkata, kami lebih daripada orang-orang yang menang, karena Kristus yang mengasihi kami. Dimanapun kami menikmati ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini, biarlah Tuhan, kami dapat merasakan kehadiran-Mu, kami dapat merasakan kehangatan-Mu, kami dapat merasakan sapaan-Mu, dan kami dapat kembali ke jalan Tuhan untuk hidup dalam anugerah-Mu. Sehingga setiap kami dapat berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kami. Karena itu Bapa, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, kami menyerahkan seluruh ibadah ini dalam tuntunan Roh Kudus, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Mari kita naikkan doa ini bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bersuka cita. Yang masih duduk boleh bangkit berdiri, yang sudah berdiri boleh tetap berdiri, atau capek mau duduk silahkan. Pokoknya kita bebas memuji memuliakan Tuhan di rumah sendiri. Jangan ada yang jaim-jaim. Ayo bersorak memuji Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan karena kuasanya di tengah-tengah kita, kita dibebaskannya, kita dilepaskannya, dan kita menerima segala anugerahnya. Haleluya. John, Thea, dan Meta serta pemuji sekalian, ayo kita bersorak buat Tuhan. Haleluya. Yeah. Haleluya. Mari sama-sama kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari yang di rumah kita bangkit berdiri bersama-sama. Naikkan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya.
saudara gue kasih dalam Tuhan, John, Thea, dan Meta, serta musik sekalian terbakar betul-betul. Sebab Natal ini Natal yang luar biasa. Karena saudara gue kasih dalam Tuhan, bayangkan kita merayakan Natal di tengah pandemi ini. Tapi saudara gue kasih dalam Tuhan, keadaan kita boleh berubah-ubah, tapi Yesus Tuhan kita tetap Dia yang berkuasa atas langit dan bumi. Yesus pernah berkata, segala kuasa di langit dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Berarti kita yang berjalan bersama Dia, Allah Immanuel itu, kita dapat senantiasa mengalami kesukaan besar. Haleluya. Wow, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini really a very special Christmas moment. Ini betul-betul Natal yang sangat-sangat spesial buat kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam pujian, masuk dalam persiapan kita untuk menerima firman Tuhan, kita akan panggilkan seorang pemuji yang seperti minggu lalu sudah saya sampaikan buat saudara juga, dan minggu ini kembali bersama dengan kita. Haleluya. Yang pernah Tuhan percayakan untuk menjadi pemenang Indonesia Idol, yaitu Regina Ivanova. Haleluya. Gina, mau tanya dulu, bagaimana perasaannya menjelang pernikahan yang sudah makin dekat? Perasaannya Haleluya. deg-degan Om, karena sedikit lagi kan ya, tinggal counting days nih. Tapi mohon doakan Om, semoga semuanya lancar dan gak kekurangan sesuatu apapun. Amin. Haleluya. Gina memuji Tuhan, dan saya percaya Thank kita you semua banget Om diberkati. Gilbert, amin doakan aku. Tetap semangat Gina ya. Haleluya. Gina, waktunya Amin, naikkan amin, pujian amin. buat Semangat. Tuhan. Haleluya. Oh come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Mari jemaat Tuhan katakan, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. We greet Thee, born this very morning, Jesus.
Nah, puji Tuhan, kita sangat diberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, isn't it? Lagu yang sangat indah mengingatkan kita tentang Natal yang semakin dekat. Dan minggu depan kita juga akan diberkati oleh pujian dari dua orang remaja, saudara-saudara, yang masih sangat muda. Mereka ada di dunia keartisan, namanya Hito dan Feli, juga akan mempersembahkan pujian Natal minggu depan. Pokoknya menjelang Natal ini kami dari gereja menjanjikan buat setiap saudara, meskipun sudah di rumah masing-masing, kami datang melayani saudara sehingga Natal tetap menjadi spesial buat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, kita juga sedang mau mengatur persiapan Natal kita. Masih ada beberapa persiapan karena kondisi sekarang banyak perubahan-perubahan. Jadi saudara akan lihat selanjutnya apa yang akan kita persembahkan buat setiap saudara di Natal ini. Karena saya percaya Natal adalah sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam firman Tuhan. John Thea dan juga Mita serta pemusik sekalian, mari kita masuk dalam persiapan kita menikmati firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeah. Kami percaya ya Tuhan, Engkau pembela kami yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegakkan kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Haleluya, Yesus Tuhan. Yesus, Kaulah pembelaku. Amin. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermasmur
masa Natal ini Tuhan mengingatkan kepada kami Yesus pembela kami. Dan dengan bangga kami dapat berkata, sekarang tegaklah kepalaku menghadapi musuh di sekeliling kami. Karena kami tahu Allah Immanuel yang menyertai kami. Betul, setan datang untuk mencuri, memburu, dan membinasakan. Dia mencuri perhatian kami. Dia mau membunuh damai, kekuatan, iman kami, sehingga dia dapat membinasakan segalanya. Tapi Yesus datang untuk memberi kami hidup, dan hidup yang berkemenangan. Karena itu Natal tahun ini buat gereja kami adalah kesukaan besar, pengharapan yang dahsyat, kemenangan yang pasti. Karena Allah Immanuel menyapa kami, Allah Immanuel hadir bersama kami, Allah Immanuel memampukan kami untuk dapat berkata kami lebih daripada orang yang menang karena Kristus yang mengasihi kami. Karena itu kami ada dalam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya. Saat yang indah seperti hari-hari ini, meskipun Natal tahun ini tidak seperti biasa. Biasanya dari mulai awal Desember kami hadir ibadah-ibadah Natal. Tetapi hari-hari ini kami hanya di rumah. Tidak banyak hal yang bisa kami hadiri untuk ibadah Natal. Tetapi itu tidak mengurangi sukacita kami, karena Natal bukan sekedar ibadah, tapi Natal bicara Kristus yang mengasihi kami. Kristus yang hadir, Kristus yang menjadi sama dengan kami, supaya kami dapat senantiasa memancarkan kemuliaan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bicara buat masing-masing kami. Nyatakan isi hatimu buat kami, sehingga kami mengerti kebenaran. Biar kebenaran itu akan memerdekakan hidup kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah kami masing-masing bukan sekedar kami ada di rumah dan menikmatinya, tapi sungguh merubahkan hidup kami, membawa kami pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat, untuk terus hidup dalam pertumbuhan yang sehat dalam iman dan kerohanian kami. Terima kasih Bapa. Bicara buat masing-masing kami. Kami butuhkan firman-Mu, kami butuh lawatan-Mu, kami butuhkan Roh Kudus-Mu, sehingga kami hidup semakin hari semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ibadah hari ini Tuhan bukan sekadar ibadah biasa yang kami nikmati di rumah kami masing-masing, tapi ibadah saat ini mengubahkan hidup kami, sehingga kami dapat berkata, bukan sekadar ibadah yang kami ikuti, tapi kami mengalami perjumpaan dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya, orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakan. Ya haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya, haleluya. John Tea Meta, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Pemain musik luar biasa. Haleluya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Natal sudah semakin dekat. Tinggal hitungan hari saudara. Waktu itu di bulan-bulan Maret kita berpikir, waduh Paskah nanti ada COVID nggak ya? Lalu kemudian kita berpikir, wah kalau Natal sih semuanya pasti udah beres. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, life sometimes is unpredictable. Hidup kadang-kala tidak bisa kita duga. Tapi satu yang kita tahu, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya suka pujian tadi, Yesus pembelaku. Kepada siapa aku harus takut? Corona ke apa ke Corina? Kita tidak perlu takut asal tetap patuhi
protokol kesehatan, saudara, ya kan? Karena Tuhan tidak akan membela orang-orang pemberontak, Tuhan tidak akan membela orang-orang ngaco. Jadi tetap jauhi kerumunan, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, saudara, ya kan? Karena itu hal-hal yang sangat penting. Usahakan sering-sering cuci tangan, saudara, jaga kesehatan, makan makanan sehat, bergizi, ya kan? Dan jangan lupa olahraga, sinar matahari, ya kan? Pokoknya hal-hal yang baik. Dan kalau memang jauh dari kerumunan, biasakan juga menghirup oksigen. Karena saya khawatir kita terlalu banyak pakai masker, akhirnya terlalu banyak CO2, saudara, di otak kita dan di jantung kita. Jadi usahakan juga ada di tempat-tempat terbuka, lalu hirup udara oksigen sehat yang memang gratis datang dari Tuhan. Haleluya. Siap menerima firman hari ini, amin. Haleluya. Pegang Alkitab kita, angkat di tangan kanan kita, sama-sama kita mengucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Yeah. By the way, Alkitab saya hari ini, saya bangga untuk beritahu buat saudara, ini adalah buatan rekan-rekan saya dari tim misi yang ada di Kalimantan Barat. Katanya ini dari kayu kapuak, saudara. Ini dari kayu kapuak, saudara, ya kan? Pohon di sana. Jadi Indonesia ini memang luar biasa, ya kan? Dari kulit kayu akhirnya terjadi hasil cover Alkitab yang sangat luar biasa, dan saya bangga memakai ini. Dan salam saya buat kawan-kawan misi dimanapun dia berada, karena ini masanya untuk mengadakan misi dan penginjilan, untuk mengabarkan Injil dan mentuntaskan amanat agung. Karena tugas pekabaran Injil bukan hanya tugas setiap pendeta, tapi tugas setiap orang yang sudah mengalami Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang menyelamatkan kita, dan Allah yang membimbing memampukan kita untuk cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita masuk ke bagian 32. Wow, tinggal 1 minggu lagi, tetapi bukan minggu depan. Karena minggu depan kita sudah mulai masuk pada ibadah-ibadah Natal, saudara. Baru nanti minggu terakhir, ya kan? Dan kita jangan lupa nanti juga ada ibadah tanggal 24. Saya usahakan sih mulai dari tanggal 21, 22, 23, 24 sampai 25 tiap malam kita akan ada ibadah spesial, saudara, di tempat ini, saudara, ya kan? Lalu kemudian 27 saya mengakhiri karena selanjutnya, maksud saya setelah saya khotbah tahun baru tanggal 31 dan 1, tanggal 31 dan 1 kita juga ada ibadah, nanti jam-jamnya akan disampaikan buat setiap saudara. Tanggal 24 Desember kita juga akan ada beberapa jam ibadah, saudara, dan khususnya yang jam 10 malam sampai jam 12, saudara, ya, puji Tuhan. Lalu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mulai Januari minggu kedua saya mulai membahas satu tema baru, saudara. Wow, ya kan? Dan tema baru saya bicara bukan 33 minggu tapi hanya 12 minggu. Saya akan bicara tentang mengapa orang benar bisa gagal, kenapa orang benar bisa jatuh. Karena salah satu yang harus kita jaga adalah finishing strong. Karena di akhir zaman ini saya lihat adalah masa penampian. Di akhir zaman ini adalah masa di mana kegoncangan besar sedang terjadi. Banyak orang mulai dengan roh tapi mengakhiri dengan daging. Saya jumpai banyak rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang akhirnya tidak bisa finishing strong. Ada banyak rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang tiba-tiba di tengah jalan goncang, jatuh, goyah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya kita akan bahas, apakah pemeliharaan Tuhan kurang sempurna
Ataukah tanggung jawab kita yang belum kita jalankan semaksimal mungkin? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selalu saya bilang spiritual warfare are real. Peperangan rohani itu nyata. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang akan beroleh selamatnya. 12 minggu dari minggu kedua bulan Januari, saya percaya akan menjadi 12 minggu yang begitu dahsyat dan luar biasa. Karena saya mulai mengupas tentang penjagaan Tuhan buat orang benar. Terus sampai saya selesaikan 12 minggu. Mengapa orang-orang benar bisa tergelincir? Mengapa orang-orang benar bisa gagal? Mengapa orang-orang pilihan Tuhan bisa jatuh? Apakah kurang kuasa Tuhan? Ataukah memang takdirnya demikian? Kita akan bahas selama 12 minggu. Setelah itu baru kita mau bahas, setelah 12 minggu dari minggu 2 bulan Februari, baru kita akan bahas tentang 33 bukti kesetiaan Tuhan. Wow, haleluya. Karena tahun 2021 buat gereja kita atau buat setiap mereka yang terlibat dalam pelayanan ini, visi yang Tuhan berikan untuk menghantar jemaat mengalami keberuntungan dari Tuhan. Karena Alkitab bilang kalau kita berlaku ramah dengan Dia, maka kita akan menerima keuntungan. Alkitab berkata jika kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hati-hati bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka kamu akan beruntung kemanapun kamu pergi. Sehingga 2021 kita imani sebagai tahun keberuntungan buat kita. Kalau saya bilang 2021, setiap saudara bilang tahun keberuntungan. Oke? Ya, saya udah bilang dari pertama kan, ibadah kita ibadah interaktif, saudara. Meskipun sudah di rumah masing-masing, tapi kita adalah satu keluarga. Bayangkan dari bulan Maret sampai sekarang, masa iya? Masih jaim-jaim ya. Kalau saya bilang 2021, kita imani karena Alkitab bilang apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya itu akan terjadi. Kalau saya bilang 2021, sudah imani tahun keberuntungan. 2021. Kenapa? Sudah mau tahun kesusahan lagi. Kalau saya bilang 2021, kita imani tahun keberuntungan. 2021. 2021. Tahun keberuntungan. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yeah, wow, haleluya. Kita sekarang masuk ke bagian 32 dari 33 hal dahsyat tentang salib. Dan hari ini kita mau bahas tentang salib setiap orang berbeda-beda. Ada yang salibnya kecil, ada yang salibnya besar. Sudah menatap saya dan berkata, tapi saya punya besar banget. Ini yang kita mau bahas hari ini. Buka kitab kita sama-sama. 2 Korintus pasal 13 ayat 4-9. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Kita lemah. Makanya jangan sok tahu, jangan sok jago, jangan sok pinter. Kita lemah. Tapi karena kita di dalam Dia, kelemahan kita tidak bisa nampak lagi. Makanya Alkitab bilang, aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Jadi saudara, yang kasih dalam Tuhan dalam hidup ini gak ada yang perlu kita banggakan, gak ada yang perlu kita sombongkan, saudara. Karena kita dasarnya lemah. Kita bilang manusia itu seperti bunga rumput yang pagi berkembang, sore lisut dan layu. Tapi karena kita di dalam Dia, kita dapat berani berkata, aku cakap menang segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kalau kita jatuh, kita gagal, kita gak usah down. Kalau kita gak dapat seperti yang kita harapkan. Hari-hari ini banyak orang stres karena kalah pilkada, atau stres karena orang yang dia dukung kalah. Yang menang jangan sombong. Tuhan, saya gak kuat. Tuhan menatap kita dan berkata, anakku, I create you. Aku yang menciptakan kamu. Aku tahu kamu sebetulnya masih kuat. Cuman kita kemanjaan, saudara, hadapi hidup ini. Makanya Ayub, waktu kehilangan segala-galanya, dia bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia bilang sama istrinya, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang selebihnya?
Dengan lain kata, toh apapun yang menurut kita tidak baik sekalipun, itu tetap dalam pemandangan Tuhan yang terbaik buat kita. Bapak Ibu, bahkan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang menerima berkat firman Tuhan hari ini, dimanapun sudah menerima firman Tuhan ini, mungkin hari-hari ini saudara sedang berteriak, Tuhan saya udah gak sanggup, Tuhan saya udah gak mampu. Hari ini saya cuma mau bilang, uji dirimu, apakah ada dosa atau kesalahan sama Tuhan. Kalau ada dosa dan kesalahan, ini berarti bukan ujian, tapi ini pukulan Tuhan, bertobat, berbalik. Tapi kalau kau uji dirimu sendiri dan rasanya tidak, ya setiap orang pasti ada salahnya, pasti ada dosanya, betul, I know. Tetapi bukan seberat di mana kau harus pikul ini, maju terus, karena Tuhan sedang menyediakan kekuatan yang ekstra buat saudara untuk kau lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, salib membuat setiap orang berbeda-beda karena sesuai dengan kesungguhan masing-masing. Karena kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati dalam perkara yang lebih besar. Itu berarti kalau Tuhan lihat kita tetap kuat, maka Tuhan bawa kita lebih naik lagi. Karena tujuan setiap ujian adalah peningkatan. Ujian SD untuk membawa kita ke SMP, ujian SMP membawa kita ke SMA, ujian SMA membawa kita pada university, ujian S1 membawa kita pada S2, ujian S2 membawa kita pada S3, ujian kita pada S3 membawa kita kemudian untuk persiapan menjadi guru besar. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, salib setiap orang berbeda-beda. Kenapa? Karena Tuhan melihat kesungguhan. Waktu Tuhan lihat kita sungguh, dipercaya lebih lagi untuk mencapai apa? Untuk mencapai kesempurnaan gambar Kristus yang saja katakan amin. Selanjutnya, salib setiap orang pada dasarnya berbeda sesuai dengan kerelaannya. Ada banyak orang baru dapat salib, berat sedikit aja udah mengeluh terus, udah merasa dirinya paling rohani, paling hebat, paling bisa. Saya walaupun berat, saya selalu setia dalam segalanya. Santai bro, santuy. Iya kan? Salib kita bukan untuk menjadi pemberitaan tentang kehebatan kita. Selalu saya bilang, the cross is private. Salib itu hubungan saya dengan Tuhan. Seberat apapun salib yang harus saya pikul, wajah saya harus tetap penuh dengan semangat, bibir saya harus tetap penuh dengan senyum, pikiran saya harus penuh dengan hal positif, dan roh saya harus tetap membara-bara untuk kemuliaan nama Tuhan, karena Dia yang menguatkan saya, Dia yang memampukan saya, Dia yang menyempurnakan saya, dan Dia yang menjadikan saya lebih daripada orang-orang yang menang, karena Dia adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Saja katakan amin. Wih. Yeah, I'm so excited today. Saya kalau udah lihat pohon Natal kedap-kedip, saudara. I know Christ is the King. Amin. Makanya tema Natal kita kesukaan besar. Ada beberapa orang yang mengkritik saya dan bilang ini tema Natal yang aneh. Masa di tengah penderitaan kok seperti nggak berempati? Justru kita berempati. Apa? Di tengah penderitaan kita maunya, oh iya Tuhan, mengerti air mata kamu. Oh iya, no. Di tengah penderitaan apapun kita tetap bersuka cita. Karena apa? Yesus kita Tuhan. Dia yang izinkan COVID ini terjadi, Dia juga akan memampukan kita melewati semua, Dia juga akan mengakhirinya, dan Dia juga akan memberikan kekuatan buat kita untuk menjadikan pemenang-pemenang di dalam Kristus. Yang saja katakan amin. Ya tapi kan buktinya ada hamba-hamba Tuhan juga yang mati. Alkitab bilang berbahagia orang mati dalam Tuhan. Kenapa? Kematian bukan tanda mujizat tidak terjadi, kematian bukan tanda penderitaan, kematian bukan tanda kekalahan, tapi kematian tanda bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, dan Dia tahu waktu yang tepat untuk menjemput setiap orang kembali ke rumahnya. Setiap mereka yang mati di dalam Kristus berarti rumahnya sudah jadi, tugasnya sudah selesai, mahkotanya sudah tersedia, dan penderitaannya sudah berakhir. Itu sebabnya setiap jemaat Tuhan, setiap yang menerima berkat firman Tuhan hari ini, kalau
Ada saudara yang mungkin sedang protes saya dan berkata, tapi salah seorang saudara kami mati karena COVID ini. Bagaimana pendeta dapat berkata kesukaan besar menjelang mata? Yang pertama, izinkan saya menyampaikan rasa simpati dan doa saya. Yang kedua, izinkan saya mengingatkan buat setiap saudara, kematian buat kita anak-anak Tuhan. Yang pertama berarti rumahnya sudah jadi. Yang kedua berarti tugasnya sudah selesai. Yang ketiga berarti mahkotanya sudah tersedia. Dan yang keempat berarti penderitaannya sudah berakhir. Buat setiap mereka yang mati dalam Tuhan, apapun alasan kematiannya, saya cuma ucapkan selamat jalan. Mereka yang mati tidak sedih. Mereka yang mati tidak perlu dikasihani. Karena mereka yang mati dalam Kristus sekarang sedang ada dalam pesta kemuliaan bersama dengan Yesus. Di jalan yang terbuat dari emas, dalam kemuliaan yang luar biasa, sukacita sorga, rumah Bapa yang kekal, yang setuju katakan amin. Jadi ingat, ada 4 hal yang membuat kenapa setiap orang salibnya berbeda-beda, sesuai panggilannya, sesuai kuotannya masing-masing, sesuai kesungguhannya masing-masing, sesuai kerelaannya masing-masing. Selanjutnya, apa tujuan Tuhan memberikan salib yang berbeda-beda? Yang pertama, agar nyata keadilannya. Kepada yang lemah diberikan salib yang lebih kecil, kepada yang kuat diberikan salib yang lebih kuat. Itulah keadilan. Ada banyak orang yang no, keadilan berarti sama rata sama rasa. Oh, itu komunisme. Keadilan dalam Tuhan adalah kalau dia yang setia dalam perkara kecil, diberkati dengan perkara yang lebih besar. Kalau dia tidak bisa setia dengan perkara yang kecil, nggak mungkin dipercaya yang lebih besar. Kalau dia akan murtad kalau dikasih yang lebih besar. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah keadilan Tuhan. Jangan pernah marah. Saya lihat hari-hari ini aneh. Pendeta-pendeta yang pelayanan diberkati sedang merendahkan mereka-mereka yang mungkin ada di pedalaman dan berkata, oh itu mungkin belum dipercaya Tuhan seperti yang kami nikmati. Tapi kemudian mereka-mereka yang biasa, mereka-mereka yang sedang dalam pergumulan, sedang menyerang pendeta-pendeta yang diberkati, lalu berkata, apa itu pendeta-pendeta diberkati? Itu semua hanya mencari tahta iblis. Hei, hatimu busuk. Saya ulangi sekali, hatimu busuk. Karena kau tidak bisa menerima perbedaan, itulah keadilan Tuhan. Tapi satu keadilannya, kepada yang diberi banyak dituntut banyak. Yang diberikan 5 talenta dituntut juga 5 talenta. Yang diberikan 2 talenta dituntut juga 2 talenta, saudara. Jadi tugas kita yang penting setia. Tugas kita yang penting bersuka cita. Tugas kita yang penting lakukan yang terbaik. Dan tugas kita yang keempat adalah uji diri sendiri. Apakah kita tetap tegak dalam iman? Apakah kita tetap tegak dalam panggilan? Apakah kita tetap setia dengan Kristus? Karena orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang boleh selamatnya. Yang kedua, apa tujuan Tuhan memberikan salib yang berbeda-beda? Kenapa nggak semua orang salibnya sama? Yang kedua, agar tidak ada yang meninggikan diri atas yang lain. Salah satu dosa yang paling keras ditentang oleh Alkitab adalah kesombongan. Karena itu Alkitab bilang, yang meninggikan diri akan direndahkan Tuhan. Tapi yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan. Kenapa salib kita berbeda-beda? Supaya kita nggak usah meninggikan diri. Karena kepada yang diberi banyak juga harus memikul salib yang berat. Tapi di tengah salib yang berat kita tahu, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Roh Tuhan semata-mata. Tetapi yang dipercaya salib yang kecil juga nggak perlu minder, tapi saling menyadari kalau saya setia, Tuhan berkati dengan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Yang saja katakan amin. Yang ketiga, apa tujuan Tuhan memberikan salib yang berbeda-beda? Agar setiap kita mencapai kemaksimalan rencana Allah. Kalau orang tidak mampu dipercaya berkat lebih, lalu dipercaya berkat lebih, akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Makanya Salomo pernah berkata begini, jangan berikan aku 2 hal. Jangan berikan aku kekayaan
kelaparan sehingga akhirnya aku lupa. Dan jangan berikan aku kemiskinan sehingga akhirnya aku mengutuk Tuhan. Artinya apa? Setiap orang harus diberikan Tuhan salib yang berbeda-beda. Supaya apa? Supaya kita maksimal dalam rencana Allah. Saya salut dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani di gunung-gunung. Saya salut dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani di lembah-lembah, di pedalaman-pedalaman. Saya salut dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani 7 kakak, 8 kakak. Tidak akan pernah saya bilang, oh itu hamba Tuhan kecil. No. Selalu saya bilang, sebagai salah satu ketua dari Sinode Gereja Betel Indonesia, dalam salah satu pertemuan sidang raya Sinode yang dihadiri lebih dari 3.000 hamba-hamba Tuhan, saya dengan tegas pernah katakan, di Gereja Betel Indonesia tidak pernah ada istilah pendeta besar dan pendeta kecil. Kita semua hamba Tuhan. Istilah hamba Tuhan besar, hamba Tuhan kecil, pendeta besar, pendeta kecil itu jahat di mata Tuhan. Kalau itu hanya upaya kesombongan untuk masing-masing saling berkompetisi satu sama lainnya karena dia merasa pendeta dari kampung atau pendeta dari pedalaman, sambil membanggakan diri, dia berkata, oh saya bukan pendeta kota, saya hanya pendeta kampung. Dengan lain kata, nih panggilan saya lebih hebat daripada kamu karena saya betul-betul melayani orang susah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak pernah memilih. Kalau saya di kampung itu karena Tuhan Yesus yang tunjuk saya di situ. Saya bangga dan saya bersyukur. Kalau saya di kota bukan pilihan, Tuhan Yesus yang suruh saya ke sana. Itu sebabnya saya melayani di sana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Artinya dimanapun kita melayani, jangan berkompetisi. Dimanapun kita melayani, kita sadar ini Tuhan yang suruh saya ke sana. Kapanpun Tuhan suruh pindah saya hanya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin. Yang paling penting adalah apapun yang dipercaya Tuhan, layani dengan maksimal. Salib yang kita pikul, seberat apapun, seringan apapun, yang penting kita tetap bersuka cita. Yang penting kita taat dan setia. Yang penting kita tetap menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang yang setuju, katakan amin. Apa tujuan Tuhan? Memberikan salib yang berbeda-beda agar setiap orang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri. Amin. Tugas kita bukan bertanggung jawab untuk orang lain. Tugas kita menjadikan diri kita saksi Tuhan. Paulus bilang sama Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan. Itulah panggilan Tuhan buat setiap kita. Menjadi saksi Tuhan. Karena Alkitab bilang kalau garam itu sudah tidak asin lagi, dia akan buang. Kalau garam itu sudah menjadi tawar, dia akan dibuang dan diinjak-injak orang. Artinya kita harus menguji diri kita sendiri. 1, sudahkah hidup kita meninggikan Kristus? 2, sudahkah hidup kita jadi berkat buat orang lain? 3, sudahkah hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus? 4, sudahkah hidup kita berjalan ketaatan pada tuntunan Roh Kudus setiap hari? Haleluya. Selanjutnya, klik. Karena salib setiap orang berbeda-beda. Kesimpulan kita, 1, pastikan, mari jangan iri hati. Atau sebaliknya, jangan sombong. Kalau salib kita mungkin lebih berat dari orang lain, tersenyumlah. Kenapa kita mesti iri hati? Tuhan, kenapa salib saya lebih berat? Kenapa tantangan saya lebih berat? Bersyukurlah, berarti ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang, Tuhan tidak pernah salah. Sekali lagi sama-sama bilang, Tuhan tidak pernah salah. Salibmu besarkah? Salibmu beratkah? Pak, Ibu, adik-adik muda, rekan-rekan hamba Tuhan, saya tetap mendoakan. Tapi gak usah kecil hati, gak usah stres, gak usah berkata dengan saya ini gak kuat, ini gak kuat, ini gak kuat. Maju. Keep forward is not our choice. Keep forward is a must.
maju bukanlah pilihan, tapi keharusan. Karena itu adalah perintah Tuhan buat kita. Tapi sebaliknya, kalau salib kita kecil, nggak usah merasa saya dong paling disayang sama Tuhan. Hidup saya nggak pernah ada kesulitan. Saya selalu doa apa aja dijawab Tuhan. Nggak usah sombong. Tuhan nggak punya anak emas di dalam dunia ini. Semua disayang Tuhan sama, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Tapi tujuannya sama, agar kemuliaan Kristus semakin nyata dalam hidup kita. Yang pasti yang Tuhan kehendaki, jangan iri, jangan sombong, tetapi tetap fokus pada kasih rencananya dan bersyukur senantiasa oleh karena kebaikan yang sempurna. Yang kedua, karena salib setiap orang berbeda-beda, mari jangan berkompetisi. Tuhan tidak suruh kita berkompetisi. Tuhan suruh kita menuntaskan amanat agung, pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Tuhan menyuruh kita menjadi berkat, membawa damai, menyatakan kasih Kristus, memberitakan kabar baik dimanapun kita berada. Kalau kita sudah mulai berkompetisi, berarti ada roh setan yang sudah mulai membelenggu dan menguasai kita. Tapi selalu berpikir, Tuhan bagaimana saya jadi berkat. Stop nyerang orang, stop nuntut orang, stop berkompetisi sama orang siapa yang lebih baik. Saya lebih benar sebagai mamanya, saya lebih benar sebagai mertua, dia nggak benar sebagai ipar, dia nggak beres, dia nggak benar. No. Kalaupun kita lihat ada yang nggak benar, kita tolong. Kalaupun kita lihat ada yang nggak beres, kita bantu. Kalaupun kita lihat ada kekurangan, kita isi. Karena untuk itu kita ada, untuk menjadi berkat, kata Alkitab. Yang ketiga, karena salib setiap orang berbeda-beda. Mari jangan suka ngurusin orang. Tidak semua orang pengen kurus. Pendeta Jayus ya kan, karena bilang jangan suka ngurusin orang. Belum tentu semua orang ingin kurus. Bukan maksud saya. Hidup boleh nggak jangan kepo. Hidup boleh nggak sih jangan terus ngurusin orang. Sini nggak benar, sini nggak benar. Itu yang setan mau. Setan mau kita ngurusin orang supaya kita nggak urusin diri kita sendiri. Makanya Alkitab bilang latihan badan ini terbatas gunanya, tapi latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu untuk lihat kekurangan, nggak usah ngomong, tapi bantu. Latihlah dirimu. Kalau ada orang ngecewain engkau, berkati, bukan mengutuk. Amin. Latihlah dirimu beribadah. Kalau ada hal-hal yang melukai, kita jangan kemudian membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi mendoakan. Karena Tuhan mau hidup kita segambar serupa dengan Kristus. Amin. Jangan suka ngurusin orang, tapi ujilah diri kita sendiri. Kenali diri kita. Sudahkah Kristus sungguh-sungguh hidup dalam diri kita? Sudahkah kasih terpancar? Sudahkah damai terpancar? Atau dari mulut kita selalu terpancar hal yang negatif? Ketemu apapun kita lihat kekurangannya, kesalahannya, kita nyalahin. Saudara, kalau semua orang sudah salahin, mertuamu semua kau salahin, menantumu selalu kau salahin, lalu suamimu selalu kau salahin, kayaknya kau perlu berubah deh. Kayaknya bukan Kristus yang alam hatimu, tetapi kebencian dan roh kegelapan yang alam dirimu. Kita mau merayakan Natal. Masa kita mau merayakan Natal tetap dengan benci? Masa kita mau tetap merayakan Natal dengan hati yang tidak damai? Ya tapi dia yang salah, dia bukan soal siapa yang salah. Sudahkah kita jadi berkat? Ya sudah bilang Petrus yang salah, Petrus minta maaf. Enggak, Yesus datang pada Petrus. Ada kabar lauk di antaramu. Dia menyapa. Natal mengajar kepada kita. Inisiatif mulai dari Tuhan. Natal mengajar kita kalau kita menyebut diri kita anak Tuhan, berarti dari kita lah harus mulai ada damai, ada kasih, ada sukacita, ada kabar baik. Salib setiap orang berbeda-beda, tapi tujuannya sama, supaya kita semua masuk dalam kemuliaan bersama dengan Yesus. Yang tujuh katakan amin. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Karena setiap orang berbeda-beda, mari kita berlomba dengan tekun. Kata Alkitab berkata, mari kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan buat kita. Mari kita berlomba-lomba. Satu, untuk berbuat baik. Mari kita berlomba-lomba
untuk tetap setia pada panggilan kita. Mari kita tetap berlomba-lomba untuk mencari jiwa dan memenangkan jiwa bagi kerajaan surga. Dan mari kita berlomba-lomba untuk mentaati firman Tuhan, supaya kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, tapi hidup terus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kita berlomba-lomba untuk puas. Jangan kita berlomba-lomba supaya semua orang mengerti kita. Jangan kita berlomba-lomba supaya semua orang mau dengar apa yang saya ngomong, supaya semua orang bisa melakukan semua seperti yang saya harapkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita berlomba-lomba supaya kita nggak hidup lagi dalam daging, tapi kita hidup dalam roh. Saudaraku, hanya tinggal hitungan hari kita akan merayakan Natal. Dan buat saya Natal tahun ini adalah Natal yang spesial. Karena Natal bukan hanya mengingatkan kita pada apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi Natal juga mempersiapkan kita bahwa Dia akan datang kembali menjemput kita, supaya kita menjadi mempelai yang tak bercacat, tak bernoda di hadapannya, tapi menjadi mempelai Kristus, yang membuat Kristus tersenyum dan berkata, mari masuk hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara kecil, sekarang nikmatilah perkara yang lebih besar. Amin. Kita tundukkan kepala, kita angkat pujian ini, kita datang pada Tuhan. Haleluya. Yesus, bangga padamu. Yesus, segala harta kebanggaanku, selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, segala harta kebanggaanku, selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Kau segalanya di hidupku. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini masa-masa penting menjelang Natal, kita diingatkan firman Tuhan, salib setiap orang berbeda-beda. Mungkin saudara sedang mengeluh, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan ampuni aku. Mungkin hari-hari ini saudara sombong dan merasa, oh saya lebih disayang Tuhan daripada yang lain. Bertobat, minta ampun sama Tuhan. Atau sebaliknya, kau sedang bersaing dan merasa siapa yang lebih rohani, siapa yang lebih benar. Bertobat, minta ampun sama Tuhan Yesus. Karena Natal mengajar kita untuk menguji diri kita sendiri. Para mertua, stop menyalahkan menantu-menantumu. Menantu-menantu, stop menyalahkan mertua-mertua. Ipar yang satu, stop menyerang ipar yang lain. Suami, stop menyerang istri. Istri, stop mencari kesalahan-kesalahan suami. Sebentar lagi kita merayakan Natal. Masa kita mau merayakan Natal dengan benci, dengan dendam, dengan kepahitan, dengan berteriak, dia salah, dia salah, dia salah, dia gak benar. Kita mau merayakan Natal dengan pertobatan. Kita mau merayakan Natal dengan kasih. Kita mau merayakan Natal dengan berkata, Father, I thank thee for every cross. Aku bersyukur buat setiap salib. Karena Natal bukan hanya mengingatkan aku tentang apa yang terjadi di Bethlehem, tapi Natal juga mengingatkan aku bahwa Yesus akan datang kembali untuk menjemput aku. Masakan aku mau didapati Tuhan dengan hati yang penuh benci, dengan hati yang menyalahkan semua orang, dengan hati yang terus menyerang, menjadi pengijek di akhir zaman. Tapi hari ini bilang, enggak Tuhan, saya mau bawa damai, saya mau menyatakan kasih, saya mau membawa kabar baik. Saya mau menguji diri saya sendiri. Apakah hidup saya sudah benar dan berkenan di hadapan Tuhan? Apakah hidup saya sudah menjadikan Kristus yang paling utama? Saya mau menguji diri saya sendiri. Apakah betul saya sudah mencari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, supaya semuanya ditambahkan dalam hidup saya? Saya mau menguji diri saya. Sudahkah hidup saya jadi berkat? Bukan nuntut orang lain, bukan berkompetisi dengan orang lain. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada.
Setiap saudara yang taruh tangan kanan saudara di dada, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kita berdoa, Bapa, hanya tinggal hitungan hari kami akan merayakan Natal. Karena itu di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini, Tuhan lihat tangan kami yang ditaruh di hati, tanda pertobatan kami, kesungguhan kami, seruan kami di hadapan Tuhan. Ampuni kami. Kami gak mau merayakan Natal dengan benci. Kami gak mau merayakan Natal dengan kepahitan. Bahkan kami tidak mau merayakan Natal mengakhiri tahun dan memulai tahun dengan hati yang busuk, kotor, dan tidak benar di hadapan Tuhan. Kristus 2000 tahun yang lalu lahir di palungan. Biarlah sekarang membersihkan seluruh isi hati kami, sehingga sungguh Natal tahun ini, meskipun di tengah pandemi, tetapi menjadi the best Christmas ever. Menjadi Natal yang terbaik, di mana kami merasakan kasih Tuhan, damai Tuhan, pemulihan Tuhan. Karena kami mengerti salib setiap kami berbeda-beda. Karena itu kami harus saling menghargai, kami harus saling memandang Kristus. Kami harus tetap maju, kami tetap harus jadi berkat, kami harus tetap berbuat maksimal bagi kerajaan sorga. Terima kasih Bapa. Cukup kasih karuniamu bagi kami. Jamah satu persatu. Setiap saudara yang taruh tangan kanan saudara di dada, biarkan Tuhan jamah hidup saudara. Biarkan saudara berkata, Tuhan ini aku. Apapun salib yang dipercayakan kepada aku akan tetap setia memikulnya dengan sukacita. Dan aku mau rindu tetap jadi berkat dimanapun aku berada. Tuhan, hamba juga doa buat yang sakit. Siap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa, firmanmu berkata orang percayakan tembang tangan buat yang sakit, dan yang sakit disembuhkan dengan iman. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Saya setan sakit penyakit, engkau tidak punya kuasa pada tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli harga mahal darah Yesus. Dari darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya, sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Segala virus, segala bakteri, segala kuman, segala infeksi sembuh dalam nama Yesus. Bangkitkan iman percaya kami, supaya nyata firman-Mu sesuai dengan iman kami jadi pada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Setiap saudara doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu kau sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang, karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Bapa, hamba juga doa buat yang sakit, sembuhkan. Hamba juga doa buat bangsa negara kami Indonesia. Terima kasih buat pilkada serentak yang sudah berlangsung dengan damai Tuhan. Biar yang curang akan terbukti curang, tapi yang benar akan terbukti benar. Sehingga betul selanjutnya 270 daerah yang mengadakan pilkada serentak kemarin ini boleh mendapatkan pemimpin-pemimpin yang berkenan di hati Tuhan dan yang Kristus kehendaki itu bangsa ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah Indonesia tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan dengan sempurna. Umat mayoritas di bangsa ini terangi tuntun dalam kasih karunia Tuhan, bahkan bawa pada keselamatan yang sejati. Terima kasih Bapak, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, ketua BNPT, ketua BNPB, Panglima TNI, Kapolri. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, takut akan Tuhan untuk mengarahkan bangsa kami pada hal-hal yang baik. Para polisi, para tentara, Tuhan jaga. Tidak lupa kami ucapkan para dokter di bangsa ini, dan juga tenaga-tenaga kesehatan, para bruder, para suster. Tuhan tolong semua mereka yang bekerja di rumah sakit hari-hari ini, khususnya menangani COVID-19. Tuhan tolong dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa, lalukan cawan ini daripada kami. Kalaupun kami harus melewatinya, Tuhan jaga dengan kasih karunia berkat Tuhan. Mampukan kami menjalankan protokol kesehatan dengan baik, karena kami tahu malaikat pasti jaga kami. Perlindungan Tuhan pasti sempurna. Tapi Tuhan juga mau hidup kami teratur benar dan menjadi berkat buat orang lain. Jangan jadikan kami pemberontak di bangsa ini, tapi kami menjaga kesehatan dengan baik dalam kasih karunia, karena tubuh kami adalah bait Roh Kudus yang harus dijaga dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Jauhkan juga segala ketakutan yang sedang disebar, segala fear engineering, baik tentang COVID itu sendiri maupun tentang vaksin yang akan terjadi dalam nama Yesus. Segala serangan iblis dengan ketakutan kami patahkan di dalam nama Yesus.
Biar anugerah Tuhan yang boleh turun. Terima kasih Tuhan. Bahkan mafia-mafia obat, mafia-mafia alat-alat kesehatan yang tetap jadi saat-saat seperti ini Tuhan, segala niat-niat jahat ini kami patahkan di dalam nama Yesus. Karena ada saja orang-orang yang mau mencari-cari keuntungan di tengah penderitaan seperti dalam nama Yesus. Bawa mereka pada pertobatan yang jadi. Biarlah bangsa ini bebas dari preman-preman tidak jelas ini. Tapi biar bangsa ini dalam damai sejahtera Kristus yang sempurna. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan pakai terus untuk menyatakan kemuliaan Kristus. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah, kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang sudah menerima firman, kuatkan kami supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman yang menyatakan kemuliaan Kristus. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami, pakai kami dimanapun kami ada, agar kami tetap memberitakan kabar keselamatan, kabar Injil, kabar damai sejahtera di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Wow, haleluya. Berikan tepuk tangan ya, beri buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, saudara. Haleluya, haleluya. Wow, saudara yang kasih dalam Tuhan, Natal semakin dekat. Karena ada beberapa perubahan, saudara. Saya belum bisa terlalu banyak mengumumkan, tetapi segera akan saya umumkan, baik melalui media-media sosial Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, atau melalui Kamu Hebat, atau melalui pribadi dari Instagram saya atau Facebook saya. Saudara, akan segera kami umumkan apa kegiatan-kegiatan Natal yang semakin mendekat. Jangan bubar dulu. Karena kebiasaan amin bubar, saudara. Jangan dulu, karena kita masih dapat banyak hal-hal yang baik dalam program ini. Lalu sekarang waktunya kita memberi persembahan, saudara. Sekali lagi selalu saya katakan, persembahan tidak diwajibkan. Tapi kalau sudah mau memberikan persembahan khusus Natal, sudah mau memberikan persembahan khusus, persembahan sukarela, apapun, atau mungkin sudah dapat berkat spesial, sudah mau mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, silahkan. Yang penting persembahan itu harus mulai dari rela. Dan yang kedua, persembahan harus mulai bukan supaya diberkati, tapi karena kita yakin kita sudah diberkati dan kita mau terus mendukung pekerjaan Tuhan, dan kita mau memberi kepada Tuhan dengan yang terbaik, saudara. Karena Alkitab berkata bahwa Tuhan memberkati setiap mereka yang memberi dengan sukahati dan sukacita, dengan rela hati dan sukacita, saudara ya. Ada nomor account, ada scan QR-nya juga, saudara. Dan ini masa yang disebut orang new normal, jadi agak tidak normal sedikit, karena biasanya kita senang kalau ada kantong persembahan atau kotak persembahan, kita memberi dengan sukacita. Tapi sekarang saya beri nama, kita beri dengan dewasa, saudara ya kan, karena nggak ada orang yang lihat, hanya engkau dengan Tuhan yang tahu. Jadi pastikan sudah memberi yang terbaik, dan kita mau berdoa dulu. Jangan pencet apa-apa dulu, baik saudara yang langsung dengan M-Banking, atau saudara yang mungkin besok atau lusa harus pergi ke ATM dulu, saudara, silahkan dengan sukacita. Yang penting sudah beri dengan sukacita, karena sudah mengerti Tuhan telah memberkati hidup saudara. Kita berdoa. Bapa, terima kasih di masa new normal ini kami tetap memberi secara dewasa. Betul, tidak ada kotak persembahan di dekat kami, tidak ada kantong persembahan, tidak ada yang melihat kami, tapi kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Tuhan telah terlebih dahulu memberi kami. Karena itu Tuhan memberkati dengan sungguh-sungguh kami yang memberi karena mengasihi Tuhan. Dan jangan sampai kami menghina Tuhan dengan persembahan kami, tetapi kami mau memberi kepada Tuhan dengan yang terbaik yang ada pada kami. Dan kami percaya betul dengan kami memberi yang terbaik, dihalaukan dari kami belang pengelip, belang pindahan, belang pelompat, tetapi diperintahkan kepada kami berkat yang berkelimpahan. Bahkan berlaku firman Tuhan sampai anak cucu kami tidak akan meminta-minta roti, tapi anak cucu orang benar diberkati berkelimpahan. Dan mereka yang mengelola persembahan itu, Tuhan juga memberkati sehingga diarahkan untuk hal-hal yang benar dan berkenan sesuai dengan apa yang Kristus kehendaki. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Yesus. Yang siap memberi yang terbaik sama-sama katakan amin. Silakan berikan persembahan saudara dengan sukacita,
dengan rela hati, dengan fokus pada Tuhan, bukan supaya kita diberkati, tapi karena kita yakin Tuhan telah memberkati kita. Haleluya. Dan bersamaan dengan kita memberi, kita juga akan menyaksikan tayangan-tayangan ministry update, apa yang telah terjadi seminggu kemarin, dan juga tayangan-tayangan church update, yaitu apa yang akan terjadi di minggu-minggu yang akan datang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan mundur dulu, tetap ada sampai doa berkat kita, karena saya akan kembali untuk memimpin pengutusan dan doa berkat buat setiap saudara. Haleluya. Gramedia dan di toko buku Glow. Untuk informasi, hubungi Martin di 0813 9080 6494. Hari ini kita dengan bersuka cita bisa bekerja sama dengan DNR ataupun Dosni Roha memberikan nasi kotak Bapak Ibu sekalian untuk yang membutuhkan. Gerakan ini yaitu berbagi kasih dilakukan setiap hari sampai PSBB mereda di Jakarta, dan setiap hari kita membagikan 1000 nasi kotak